Hai Skylo Talk People, hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang topik ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Martin Gogoreski Simanjuntak SH. Bagaimana kabarnya Bapak Martin? Wah, sangat luar biasa. Terima kasih Sari sudah mengundang saya di acara apa ini? Skylo Talk ya. Oke, hai semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Ini acara bagus sekali. Oke, apa Sari? Kira-kira kita apa yang mau kita bahas nih pada kesempatan kali ini? Seperti yang kita ketahui, belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial terkait kejadian pemagaran di laut yang berujung terungkapnya bahwa sertifikat hak guna bangunan telah diterbitkan. Bisakah Bapak Martin menjelaskan secara singkat mengenai apa itu HGB itu, hak guna bangunan? Baik, terima kasih Sari untuk pertanyaannya. Eh, kita ini kan isunya adalah terbitnya SHGB di atas pagar laut ya kan. Sebelum ke situ, mungkin kita akan bahas dari sisi umumnya terlebih dahulu terkait masalah HGB yang sebagaimana tadi Sari tanyakan. Jadi, HGB itu sendiri berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa HGB adalah hak yang dimiliki baik itu perorangan maupun badan hukum. Perorangan itu yang pasti adalah warga negara Indonesia, tidak bisa warga negara asing. Jadi hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia untuk mendirikan atau membangun di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu. Kurang lebih definisinya seperti itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, lebih lanjutnya lagi adalah tadi yang seperti saya katakan bahwa subjeknya itu adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Nah, untuk objeknya itu sendiri, HGB itu sendiri dibagi menjadi tiga secara objeknya. Yang pertama adalah HGB di atas tanah negara, ya kan? Yang kedua adalah HGB di atas hak pengelolaan, dan yang ketiga adalah HGB di atas hak milik sendiri. Nah, ini otomatis dari tiga ini berbeda nih terkait masalah kepemilikannya. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah HGB di atas hak negara, kan kepemilikannya itu dikeluarkan atau diberikan berdasarkan keputusan dari Menteri ATR BPN, ya kan? Terus yang kedua, kalau kita bicara masalah HGB di atas hak pengelolaan, itu HGB tersebut diberikan berdasarkan keputusan dari Menteri ATR BPN, tetapi harus melalui persetujuan dari si hak pengelolanya. Tuh. Dan yang ketiga adalah HGB di atas hak milik sendiri. HGB di atas hak milik sendiri ini bahwa pemberian HGB ini atas persetujuan dari pemiliknya yang dituangkan di dalam sebuah akta. Akta tersebut harus dibuat oleh PPAT, yaitu pejabat pembuat akta tanah. Kurang lebih seperti itu untuk definisi subjek dan objeknya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Untuk jangka waktu pemilik sertifikat HGB itu diberikan waktunya itu kira-kira berapa lama, Pak? Oke, untuk jangka waktunya itu sendiri diberikan itu selama 30 tahun. Jadi untuk ketiga objek itu tadi, ya, mereka diberikan hak untuk memilikinya selama 30 tahun. Setelah itu dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbarui. Dikatakan dapat diperbarui lagi selama 30 tahun. Jadi 30, 20, 30. 30 pemberian yang pertama, 20 itu untuk perpanjangan, dan 30-nya lagi untuk pembaruan. Nah, gimana kalau seandainya udah lewat dari ini? Udah lewat dari jangka waktu 30, 20 sama 30 itu tadi. Nah, ketika sudah melewati jangka waktu tersebut, itu nanti dikembalikanlah haknya itu kepada si pemiliknya gitu loh. Kalau tadi tanah negara dikembalikan kepada negara, kalau memang tadi pengelolaan dikembalikan kepada si pengelolanya, dan yang ketiga itu milik sendiri dikembalikan kepada si pemiliknya. Itu. Oke.
Terkait masalah perpanjangannya, kapan sih bisa dilakukan perpanjangannya ini? Perpanjangannya ini tuh bisa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ya, perpanjangan ini bisa dilakukan adalah 2 tahun, paling lambat dilakukan 2 tahun setelah jangka waktunya berakhir, gitu loh. Itu paling lambat 2 tahun setelah jangka waktunya berakhir kita dapat melakukan perpanjangan terhadap jangka waktu tersebut. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang tadi Bapak katakan kalau HGB itu hak diberikan untuk tanah, atas tanah. Iya. Nah, sedangkan sementara ini kan lagi rame nih Pak di media sosial itu ada diterbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Sebenarnya tuh boleh nggak sih Pak sertifikat HGB itu diterbitkan atas laut? Nah, ini menarik nih. Saya geser sedikit ke sini nggak apa-apa ya, biar nggak terlalu monoton. Saya juga bingung mau bagaimana. Kameranya banyak banget. Oke, terkait yang tadi Saudari Sari sampaikan, memang beberapa belakangan ini kan banyak pemberitaan terkait serbetnya di atas laut gitu loh kan. Sedangkan kita pahami sendiri bahwa HGB itu adalah kepemilikannya di atas tanah gitu kan. Nah, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa sih tanah dan laut berdasarkan peraturan itu sendiri gitu loh. Nah, ada kalau nggak salah di peraturan pemerintah ya, mungkin nanti coba Desari bantu untuk definisi tanah sendiri apa sih di peraturan pemerintah. Mungkin bisa dibacakan biar teman-teman mengetahui atau nanti dimunculin lah nanti di situ. Kalau berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah itu permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Sedangkan definisi laut itu ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Oke, baik. Dari kedua definisi tersebut kan memang sebenarnya sudah jelas ya bahwa antara tanah dan laut ini berbeda, ya kan? Tadi kalau definisinya bahwa tanah ini adalah daratan, ya kan? Kalau laut ini adalah ruang perairan, gitu loh. Walaupun tadi ada di dalam definisi tersebut dikatakan bahwa tanah ini daratan yang tertutup air, tadi kata-kata ini ya, daratan maupun yang tertutup air. Tapi itu bukan bisa dikatakan bahwa laut itu sendiri masuk ke daratan yang tertutup air gitu loh. Bahwa definisinya memang berbeda antara tanah dan laut. Nah, jika kita tarik lagi ke dalam ketentuan umumnya tadi itu, yang sudah kita jelaskan tadi di awal, apakah memang memungkinkan HGB itu diterbitkan di atas laut? Ya, menurut saya sih, kalau kita merujuk ke definisi tanah dan laut itu sih tidak bisa ya, gitu. Karena memang HGB ini diberikan kepada tanah. Tanah itu ya daratan, gitu loh. Sedangkan tadi laut adalah ruang perairan, gitu. Kalau menurut pendapat saya tadi ya, gitu loh. Kalau ditarik dengan ke peraturan perundang-undangannya. Berarti kalau kita mengacu ke kedua definisi tersebut, harusnya terhadap laut itu tidak boleh terbitkan ya Pak sertifikat hak guna bangunan. Semestinya, gitu loh. Semestinya memang tidak dapat diterbitkan terkait masalah hak guna bangunan karena memang hak guna bangunan itu ya harus diterbitkan di atas tanah gitu loh. Meskipun memang kalau kita lihat di dalam pemberitaan-pemberitaannya kan memang ya pagar lautnya itu sendiri kan tujuannya untuk reklamasi secara alami ya gitu loh. Sekiranya pun reklamasi secara alami itu dilakukan, tapi hak guna bangunan itu diberikan ketika memang nanti bangunannya sudah ada gitu loh, atau tanah tersebut memang sudah ada baru bisa diberikan gitu loh. Kalau memang tanah tersebut belum ada ya nggak bisa diberikan HGB itu kepada si penerima manfaatnya gitu loh. Berarti kalau berkaitan yang terkejadian di Tangerang ini Pak, kan sertifikat hak guna bangunannya sudah terbit. Apa nih Pak sih akibat hukum yang bisa timbul karena akibat penerbitan HGB itu? Oke, baik. Yang pertama ini ya yang pasti adalah patut diduga bahwa penerbitannya tersebut
patut diduga ya, patut diduga bahwa penerbitan tersebut tidak sesuai dengan proseduralnya, gitu loh, cacat secara formil, kan. Jadi ya memang akibatnya adalah ya bisa kita katakan ya penerbitan dari si HGB tersebut ya ilegal gitu loh. Karena kan memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya upaya yang bisa dilakukan adalah pembatalan terkait dengan penerbitan dari HGB itu sendiri. Dan itu memang syukur-syukur bisa dilakukan oleh Menteri ATR BPN-nya ya gitu loh. Ataupun kalaupun memang mau dilakukan upaya hukum seperti yang tadi saya coba riset bahwa ada upaya untuk berkonsultasi ke Mahkamah Agung terkait dengan upaya peradilan untuk membatalkan HGB-HGB tersebut. Kurang lebih sih seperti itu ya. Sudah cukup, saya pikir sudah cukup ya Pak untuk perbincangan kita hari ini terkait sertifikat HGB atas laut tersebut. Ya, mungkin memang ini masih bisa dibilang masih segelintir lah, belum lebih dalam ya kan. Tapi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa tadi poin-poin yang tadi sudah disampaikan bahwa memang HGB itu sendiri untuk tanah ya kan, tidak bisa untuk laut gitu loh, karena memang definisi dari tanah dan laut itu berbeda. Tanah merupakan daratan dan laut itu adalah ruang perairan gitu loh. Terus terkait masalah HGB itu sendiri diberikan kepada warga negara Indonesia ya kan, ataupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia gitu. Terus yang ketiganya adalah jangka waktu untuk perolehan HGB itu 30 ya kan, dapat diperpanjang 20, dan yang terakhir adalah dapat diperbarui selama 30 tahun itu. Dan apabila memang sudah habis jangka waktunya, paling lambat 2 tahun harus dilakukan perpanjangan. Demikian perbincangan kita hari ini. Dari perbincangan kita selama beberapa menit bersama dengan Bapak Martin, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas laut itu cacat prosedur, substansi, dan wewenang, sehingga patut dibatalkan. Dan buat teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan ataupun persoalan hukum yang ingin dibahas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah sini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan Skylotalk. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you.